time, fluid type, dan lain-lain lah. Nah di sini test type itu ada standar, ada interference. Standar itu berarti pas kita ngetes sumur kita tuh nggak ada gangguan dari luar. Kalau interference itu ada gangguan dari luarnya. Misal kalian punya reservoir itu 2 sumur, yang ingin kalian tes tuh sumur yang A, tapi sumur B itu kalian produksikan. Nah jadi tekanan yang bisa diukur di sumur A itu berpindah ke tekanan yang di sumur B nya karena diproduksikan kan. Jadi ada gangguannya di sumur A pas kalian ukur itu. Nah kecuali misalnya kalian punya 2 sumur kayak gitu, sumur B nya mati, nggak dialirkan, nah itu sumur A nya tetap standar. Kemudian di sini ada reference phase-nya. Jadi kalau kita uji sumur itu nggak bisa lebih di satu fase yang kita ukur. Jadi antara kita pilih oil aja, gas aja atau water aja yang kita hitung sebagai fasanya. Nah di sini ada available rate yang kita kan tadi kan pilihnya kan oil, ya udah kita pilih oil aja, nggak usah diganti. Habis itu di sini ada analisisnya apa aja yang dipakai. Di sini ada standar, ada numerical, ada multilayer. Kalau standar ya uji sumur yang standar lah, nggak ada metode yang keluar dari situ. Habis itu ada metode numerical. Metode numerical itu metode numerik secara pendekatan angka. Jadi nanti dia hasilnya nggak eksak, cuma mendekati aja. Dan tapi lebih angkanya mendekati berapa? Ya mendekati yang asli. Bedanya Kalau eksak itu kalau kita pakai standar itu kadang-kadang hasilnya eksak, tapi kayak ada perubahan dari sistemnya. Jadi kadang-kadang pas kita kira eksak ternyata nggak asli gitu loh. Kalau pendekatan numerikal itu kan nanti kita kayak ada misalnya kurang lebih berapa sampai berapa, jadi kita bisa prediksi lah berapa angkanya. Kalau multilayer itu metode yang kita pakai kalau misalnya kita punya reservoir yang berlapis. Misalnya kayak reservoirnya tuh nggak besar, tapi ada lapisan-lapisan, kayak misalnya satu sumur nih ada 1, 2, 3 reservoir yang dijebol sama sumur itu multilayer. Nah, ini kita next aja langsung. Ini kan information nggak penting, ini kayak masukin data-data perusahaan, data-data fieldnya namanya apa, goals depth ya. Ini nggak terlalu penting, langsung next aja. Nah ini ada tiga data, formation volume factor, viscosity, sama compressibility. Nah, formation volume factor itu angka konversi untuk menghitung fluida yang kita produksikan dari subsurface atau dari bawah permukaan. Misal nih, kita punya fluida di subsurface atau bawah permukaan tuh 1,5 tank. Nah, ternyata pas kita produksikan ke permukaan itu jadi 1 barrel aja, 1 tank aja. Nah, itu perubahan itu cara ngitungnya itu pakai angka formation volume factor. Nah itu makanya di sini ada B per STB, barrel per stock tank barrel. Jadi kayak per satu reservoir barrel itu sebenarnya berapa stock tank barrel gitu loh. Kemudian ada viscosity. Viscosity itu tingkat kekentalan fluidanya. Jadi semakin tinggi semakin kental fluidanya. Habis itu compressibility. Semakin tinggi apa? Semakin tinggi viscosity-nya. Oh ya. Kemudian ada compressibility. Compressibility itu tingkat kemampatan dari fluidanya. Jadi kemampatan. Iya, jadi semakin besar compressibility-nya itu semakin mampat. Jadi misalnya nih kalian punya minyak. Itu pasti kasih tekanan sekian, itu dia nyusut. Oh, berarti minyak bisa dikompres, diberikan tekanan. Jadi dia menyusut. Misalnya kalian punya minyak volume itu 1 liter, pas kalian kasih tekanan itu dia kurang menyusut, mengecil dari 0,5 liter misalnya. Nah angka yang dipakai untuk menghitung berapa besarnya penurunan volume itu namanya compressibility. Nah udah kayak gitu kita lanjut langsung create. Nah ini kan tampilan awal nih setelah kita bikin gituan kan. Nah di sini ada load Q, ada load P. Q itu laju alir sumur yang kita tes. Nah, Kalau P itu tekanannya, tekanan yang kita tes. Nah, kita masukin datanya aja. Kalau awal-awal load key begini, biasanya kalau kalian belum copy paste dari Excel-nya itu clipboard ini nggak muncul. Nah, kita kan munculin, kita copy dulu. Misal mana kopi?
Ada minum. misalnya dari nah ini contoh model ini kan kita copy paste. Data yang dia bilang mana? Nah, kalau data key itu kita kan ngambil data laju alirnya kan, laju alirnya kita tes. Nah, kita pakai ini nih, Oh, itu dia. ya kita pakai ini, kita copy. Nah, lalu kita klik clipboard. Maksudnya kita pilih clipboard tuh kita pilih data yang telah kita copy gitu loh. Nah, kita oke. Nah, ini nggak usah diubah. Nah, ini ada surface rate, ada duration kan. Nah, apa itu surface rate sama downhole rate? Surface rate itu berarti pengukuran yang kita lakukan itu di atas permukaan, di wellhead-nya. Kalau downhole rate itu kita ngelakuin pengukuran di bawah permukaan. Nah, kenapa kita di sini pakai surface rate? Karena karena laju alirnya itu bisa kita atur. Kalau laju alirnya nggak bisa kita atur, berarti kan kita ngukurnya di bawah tanah, di subsurface. Itu makanya kita pakai surface rate. Kenapa surface rate kita itu yang bisa diatur? Karena kan ada valve-nya, ada tuasnya. Makanya bisa kita hidupkan terus matikan. Ada apa ya? Gitu. Luas. Ada valve-nya, tuasnya lah, bahasa saya tuas. Keran. Jadi kita keran. Jadi gampang kayak kita misalnya mau ngidupinnya, kita mematikannya gampang. Pakai surface rate. Kalau downhole, Itu Kalau- time shift tuh. kalau downhole rate tadi? Kalau downhole rate itu nggak bisa diatur karena kan di bawah permukaan kita nggak ada valve-nya. Oh iya Yang ya. ngalir terus kan berarti nggak bisa kita matiin. Berarti ini nggak bakal 0 100 0. Ini dan udah dijelaskan belum? Nah, ini duration sama time start. Nah, kalau duration itu kita ngitungnya kayak durasi kita, misalnya kita ngukur selama 1 jam. Kalau time start itu kita ngukur dari jam berapa ke jam berapa. Oh iya. Misalnya kita time start mulai jam 5. Kita matikan sampai jam berapa. Bukan durasinya kita hitung. Kalau yang ini? Kalau durasi itu secara durasinya, misalnya kita ngukurnya 1 jam, itu 1 jam ini tulis. Kalau ini maksud dari display 1000 ini? 1000 itu ya berarti 1000 per titiknya itu mau apa ya? Per titik yang nanti ditampilin di grafik itu mewakili berapa. Ini kan 1000, berarti mewakili 1000. Per titik yang nanti muncul di grafiknya loh. Akan ada 100.000 di first line saya nih. Nah, kita load aja. Itu time shift lihat tuh. Enggak bakal ceritanya itu display tuh. Oh, enggak. Time shift ini aku kurang tahu apa. Load aja, cak muncul. Ini garis kuning ini. Kenapa harus kotak? Ya sebenarnya bukan karena harus kotak sih, karena kan ini apa ya dijelaskannya kan kenaikan laju alirnya kan secara mendadak tuh, nggak ada kayak transisinya. Kotak mana hijau? Jadi kayak misalnya nih kan di grafik kan Gratis apa? nih kan 1 jam dimatikan. Iya. Mana ini aduh, nah kan 1 jam mati tuh, nggak ada kan, Di tiba-tiba 5 jamnya diproduksikan 100, langsung naik kan 100 kan. Nanti setelah 5 jam turun lagi jadi 0 lagi sampai seterusnya. oh iya. Kalau di situ sudah kerannya sudah ditutup kan? Ya, ini sebenarnya bukan kotak karena ini enggak, karena emang datanya nggak ada transisi gitu loh. Iya, iya. Kalau misalnya 1 jam itu 2 jam berapa, 3 jam berapa, nanti bentuknya nggak kotak, pasti kayak naik gini. Ada gradiasinya, gitu. iya. Ada gradiasinya. Nah, udah kayak gini kita load P-nya. P itu tekanannya. Nah, jadi kita copy tekanannya. itu kotak. Nah, ini kan nih, dari sini sampai Wah, anjing banyaknya katanya. Kontrol Bersih shift di luar bang. Kontrol shift down. Seperti ini, tak. Siapa sih? Nah, ini kita masukin clipboard, kita oke. Nah, muncul datanya tuh sampai bawah. Set. Kalau kita lihat dari data Excel, nah, anjing semua atas lagi. Wih, kosongnya. Set. Set. Lagi dulu. J. Atas lagi. Bentar lah. Nah, ini kan mana sih? Ah, selama Satu 1 lagi. jam Sampai mati pagi. kan, selama 1 jam. Coba di data ininya. Bener nggak selama 1 jam dia 5.000? Nggak mengalir. Nggak berubah tekanannya, bener tuh 5.000. Nah, langsung lah. Nah, kan muncul nih grafik kayak gininya. Tadi belum dijelaskan lagi. Ya, nanti lanjut lagi. Ini kan kata nih pas dia tekanannya 0, nggak ada perubahan. Pas akinya 0, alirannya 0, nggak ada perubahan tekanan kan lurus nih. Iya. Pas kita alirin 100 ada penurunan secara bertahap gini. Nah, ini kalau kita ngukurnya sampai sini aja nggak nyampe sini, itu kita ngukur drawdown ya, pengurasannya. Nah, tapi karena kita ngukur build up berarti kita harus matikan sumurnya. Build up kan? Build up ya, kita matikan sumurnya kan nih. Ini kan mati nih, tiba-tiba mati, mati.
Nah, pas dia mati ini ada penambahan tekanan secara mendadak tuh. Nah, setelah dia sampai di titik ini tiba-tiba dia mendatar. Nah, mendatar ini itu maksimalnya sampai berapa naiknya? Itu namanya P bintang. Bintang. P bintang. Bintang tuh apa? Kristal. Kenaikan tekanan maksimum setelah kita ini produksikan. Oh iya, Oh. Kan kita kan produksi itu kan tekanan turun tuh. Iya. Pas kita matikan kan tekanan naik tuh kan. Ini kan kayak nih naiknya kan tiba-tiba langsung tinggi kan. Tapi kan rata sama Habis itu kan mendatar nih, akan mendatar. Nah, itu nanti naiknya maksimal tuh berapa tuh P bintangnya. Nah, itu kita cari dengan regresi. Regresi yang di ini STDP. Ya itulah nanti kalau videonya anjing. Kristal. Aku nggak jelaskan ulangnya. Nah, udah kayak gini kita bisa ekstrak grafik log-lognya. Ekstrak DP. Nah, ini ada active gauge. Kita pilih pressure 1 aja. Nah, ini ada apa active groupnya build up sama production. Kalau production itu berarti kita ngetes yang ini, kita uji yang ini. Tapi karena kita udah bikin grafik build upnya, kita pilih build up aja. Langsung oke. Ya ini nggak usah diubah. Karena kita apa tadi? Oh, ini langsung ada dari ibunya kan? Nah, kalau kenapa kita pilih build up? Gini aja. Kan kalau kita mati, kan kita kan produksi nih. Nah, habis produksi kita matikan kan. Nah, selama waktu kita matikan itu kan berarti kita sama aja kayak buang uang. Kita bayar orang tapi minyak ini nggak ngalir. Kan sayang gitu. Kita bayar orang mahal-mahal, kita ngetesnya yang drawdown. Nah, karena kita udah terlanjur drawdown sama build up, kita tesnya build up aja. Nah, di sini ada namanya smoothing filtration kan. Smoothing itu tingkat penghalusan data. Nanti di bagian grafik log-lognya, penghalusan datanya. Kalau misalnya kita nggak ngehalusin data, itu nanti datanya itu kayak titik-titik itu nggak terlalu rapat. Tapi karena kita smoothing, kita haluskan, nanti dia akan semakin rapat gitu loh. Tapi karena semakin rapat tuh dia ada perubahan data dari komputernya. Jadi semakin besar smoothingnya tuh biasanya semakin nggak akurat gitu loh. Semakin ada banyak perubahannya. Kemudian ada filtration point per cycle. Itu kayak setiap titik itu mewakili berapa nilai di cycle kita. Kalau kalian ingat tuh di log-log itu kan ada siklusnya kan, kayak satu siklus, 1,5 siklus kan. Nah, filtration itu mewakili itunya, kayak per point di cycle itu mewakili berapa. Ini mewakili 100. Nah, ini ada P at dt sama dengan 0. Maksudnya itu tekanan saat dt sama dengan 0. Nah, bedanya T sama dt itu apa? Kalau T itu waktu dari awal kita mulai tes sampai drawdown selesai. Itu T. Kalau dt itu saat build up-nya dimulai. Nah, di sini build up-nya tuh 4894. Coba kita cek bener nggak di Excel kayak gitu. Kita lihat di table. Nah, kalau kalian lihat T itu kan dari awal sampai drawdown kan. Iya. Berarti 1 sampai 5 ini kan. Iya. Berarti ini kalau kita tambahin kan 6 nih. Nah, Berarti harusnya pressure saat 6 jam itu sama dengan yang DT sama dengan 0 tadi. Coba kita cek bener nggak pressure saat 6 jam 6 jam itu. 5 tambah 1. Iya. Ada 6. Nah, ini Ya, coba silakan. ini 4894,08 harusnya sama. Nah, sama ternyata. Iya. Berarti benar datanya. Nah, kita oke, langsung muncul nih datanya kayak gini. Nah, di sini di log plotnya tuh ada garis hijau, garis merah kan. Nah, garis hijau ini Horner plotnya. Hornernya Itu ada penjelasannya nggak? Corner plot itu apa begitu? ada di materi sebelumnya sama Di buku ibunya. buku yang ibu kasih. Baca sendiri dek. Ya aku Tarik. Oh iya, enggak. Itu enggak dikaji enggak. Set. Hah? Yang merah tuh namanya derivative curve-nya. Derivatif Derivative curve-nya. derivatif. Derivative curve-nya. Hijau apa? Honor apa? Horner plot. Terus Nah, corner udah dapat kayak gini kan. Nah, ini kita mau cari nilai modelingnya. Merah apa merah? Hah? Merah tuh derivative curve. curve. Derivatif. Oh, curve. Apa? derivatif curve. Ini kumisnya. Iya, bakar kumisnya tuh cukur aja tuh. Terus Nah, itulah. Nah, habis itu kita mau cari nilai regresinya buat cari P bintangnya berapa kan.
mencari itu nilai. itu. Hah? Ya udah, sudah Cari tadi nilai lah. P bintang. Ya cari nilai P bintang jadi nilai P bintang tuh ya mencari transiennya lah. Ya. Kan tadi kan kita ngeliat nih grafiknya kan di sini kan tuh. Mana tadi? Nah ini nih. Kan naik kan gini, set gini. Nah ini transiennya nih naik gini kan. Ini maksimumnya berapa nih? Itu kita mencari di sini. Nah, dengan cara memakai regresi. Nah, kita tuh cari kita pakai regresinya itu di bagian yang sudah mulai mendatar. Nah, ini kan di atas nih udah mendatar di late time-nya lah. Mendatar nih. Sembarang aja. Hah? Enggak lah. Kalau sembarang nanti hasilnya beda pas di improve. Kayak kemarin tuh aku coba beda pas di improve Punya ya. Jaka sama punyamu beda. Jadi kita pas pilih bagian sini aja lah. Pendek-pendek aja dari sini sampai sini kan. Kenapa ambil yang itu? Hah? Ya karena kan datar sih. Udah mulai mendatar lah, udah mulai late time kan. Tapi ibu contohnya dari yang sini. Ya bisa aja misalnya kita close nih, kita regresinya kita delete kan. Sama sini kita regress. Kan dari sini ke sini ya. Tahu kok klubnya. Dari Belum klik. belum pencet anjing. Oke sih. Dari Terus apa sih? di sini ya. Nah. Sampai sini misalkan. Kebanyakan. Kebanyakan. Iya, Lagi atas lagi. Sini. Terus. Ya situ. Nah, kan kayak sama aja sih sebenarnya. Hah. Beda dikit aja. Udah kita close. Udah selesai kayak ini. Nanti dapat horizontal Aku mau derivatifnya tanya. di sini kuning. Itu tadi coba yang sebelumnya. Garis putih itu apa ya? Yang mana? Yang itu. Ini. Iya. Ya ini kita regresi kita mau nyari garis miringnya tuh kan. Kalau kalian ingat itu di materi sebelumnya kita tuh nyari P bintang tuh dari garis miringnya, dari regresinya. Jadi seperti itu regresi itu. ya Itu jadi bukan transient. Hah? Bukan garis transient. ya kan sama aja. Oh sama itu. Garis. Jadi kan kita mau nyari nilai P bintangku sama aja kayak nilai regresinya ini berapa. Oh iya. Makanya tadi ada sih kayak di sini pas kita bisa regresi itu kelihatan datanya situ berapa. Oh iya. Nah, udah kan sudah bikin regresi gini nanti bakal kelihatan di bagian sini tuh horizontal derivatifnya tuh warna kuning. Jadi garis kuning ini garis horizontal derivatifnya. Itu apa? Dari habis kita cari regresi kita Nanti muncul ini nih garis kuning ini. Nah, itu horizontal garis derivatifnya. horizontal derivatif. Garis horizontal derivatif itu kalian cari sendiri lah apa. Aku kurang. Anjing juga nih gurunya nih. Nah, udah kayak gini, udah kita dapat regresinya berapa, kita udah bisa bikin modelnya. Kita bikin model. Nah di sini ada nih beberapa nih, kayak standar Horizontal apa model. Horizontal derivatif. Oke. Lanjut. Kalau nggak salah ya horizontal derivatif tuh Terus? derivatif yang udah mulai mendatar gitu. Kalau nggak salah sih. Nah, habis itu ada standar, chaining model, ini aku kurang tahu apa. Nah, kalau ini well storage skin, ada reservoir homogeneous, ada boundariesnya infinite. Itu kalau di bagian well itu yang kita mau ukur dari sumber kita tuh apa? Kayak misalnya kan Mencari. Hah? Gimana yang dicari katanya? Ya kan kita kan mau ini kan apa ya kayak faktornya kan faktor yang dicari dari sini kan kayak jenis-jenis sumurnya kan, kayak misalnya WBS tinggi apa gimana, habis itu skinnya berapa kan. Kalau misalnya kayak ada di pan sistem itu grafik kayak gini itu ngasih tahu bahwa WBS kita tuh tinggi sama skin kita tuh tinggi. Ini kalau grafik itu kayak gini, makanya karena kita kan udah tahu nih apa bentuknya kan gini, WBS tinggi segala macam, kita mau nyari ini aja. Sudah dapet. Nah ini apa nih reservoir homogeneous? Hah? Wellbore storage apa? Wellbore storage itu gas yang menumpuk di wellbore kita, di dasar sumur kita. Itu mau itu. Apa reservoir wellbore storage. Nah kalau reservoir tuh di kategori reservoir ini jenis reservoir kita gitu loh. Kayak misalnya apa porositasnya sama semua, homogenus, apa dia heterogenus, ada perubahan porositas di tengah-tengahnya gitu loh. Misalnya kayak tiba-tiba di titik A ada patahan. Nah, kalau ada patahan itu kan ada perbedaan porositas kan. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan porositas berarti kita pilihnya bukan homogenus, tapi pilih tipe-tipenya apa. Misalnya apa tuh porosity, ada radial composite. Jadi yang kita ambil sesuai data itu ya, Nah, untuk yang homogeneous. Ya, karena kita nggak dijelasin jenis reservoir kita proses kayak mana, kita pilih aja homogeneous. Berarti Tapi kita lihat dari ininya juga kan modelnya kan. apa? Kita nentuin jenis reservoir. Ya, bisa dari sini juga bisa kelihatan. Kalau di pan system itu aku masih buka nggak ya di sini ya?
coba Alkep udah nggak sistem aku masih belum. Wah. Ini nih. Ini nah di sini kan tuh. Nah di sini kan nih kayak radial homogenous with elbow storage kan bentuknya kayak gini kan. Mana bilang kayak patan-patan tuh. Apa? Iya, patan. Contoh patan tuh ya kayak ya kan bayangin sendiri lah. Di situ yang di situ. Oh di sini kan kalian dari sininya Ini tuh. berarti. Kayak misalnya nih dari data kayak gini kan nih. Merahnya kayak gini, Nah, birunya kayak gini. nah. Nah, kita kan kayak gini kan bentuknya kan. Coba dibaca sini Homogen. kan. Homogenous with elbow storage. Berarti yang kita pakai di bagian sini yaitu homogenous dan well-nya tuh ada elbow storage-nya. Dan ini kan yang kita cari kan. Kita lihat dari sini dulu. Kakimu. Nah, habis itu kalau ngeliat boundary itu dari sama nih boundary model nih kan. Kayak gini nih kan. Nah, ininya. Kalau kalian lihat di jadi kalau kita mau ngeliat boundary itu lihat dari ini nih, dari nah ininya kan. Ini kan kelihatan nih kan, ini kayak lurus gini kan. Ya. Ini infinite acting. Aduh, infinite boundary-nya nggak terbatas tuh kan. Mana namanya Tor? Ini infinite acting or no boundary kan. Coba lihat di sini kan kayak mana sih? Ini kan lurus ini. Ini Iya. lurus ini yang bukan ini. Jadi kita ambil model sesuai ini ya. Kita lihat ini Iya. sama Di sini ada boundary modelnya kan. Tuh. ini tipikal respons. Di bagian ini kan boundary model infinite acting or no boundary. Coba di sininya ini kan sama nih, ininya lurus nggak ada perubahan, habis itu ini juga lurus kan. Iya, ini agak lurus lah, itu aja lurus, Anggap aja lurus lah ya. nggak bisa lurus, jadi bisa dibilang boundary-nya infinite. Udah kayak gitu kita generate, dapat datanya nih modelnya. Nah ini belum terlalu akurat, bisa dilihat ini kan garisnya tuh nggak terlalu di titik-titiknya kan, Nah, Ya. ada perubahan. Nah, ini kita mau improve, kita mau haluskan. Nah kita masukkan di sini nih improve. Nah di sini ada pilihan log sama simulation. Nah kita kan belum punya nih plot simulationnya berapa kan, jadi kita benerin plotnya aja. Coba kita run. Ini data Apa? Ini data yang mau dibenerin gitu loh. Oh ya, oke. Oh, berarti ini data yang diperoleh barusan. Ini kan datanya kan kayak masih belum cocok sih. Ini kan ada kayak kurang cocok kan, kurang sesuai. sesuai lah ya kan. Nah ini, kita centang-centang ini kayak kita mau benerin data yang kita pilih. Misalnya kita pengen benerin C, skin sama K. Ya ini kita centang semua. Nah ini kita run. Nah hasilnya pasti segini. Mau kalian asalkan di bagian sini ya naruh ininya, regresinya. Ya pasti hasilnya segini, nggak bakal berubah. Nah kayak gitu. Terus itu ya apa itu? Apa udah dapat datanya kayak gini. Kalau udah PI segini selesai kan? Udah PI itu pressure inisial, tekanan awal sebelum dikontes. Karena nol sebelum, KH tekan nol sebelum. sebelum tes. Sebenarnya karena ini boundary-nya infinite sih. Kalau misalnya ini enggak Oh, infinite, tekanan awal sebelum dites. tes lah. Iya. Ya kan sama ya sebelum tes sama aja. Terus Nah, habis itu ada KH itu ya permeabilitas lah dikalikan dengan ketebalannya. Yaitu KH itu 1000 milidarsi per feet. 1000 milidarsi itu berarti kalau dibikin ke darsi sekitar 1 darsi. 10 ya? 10 darsi ya? 10 darsi. Apa tuh? KH. Nah, KH kalau dibikin ke darsi, ini kan mini darsi. Kalau dibikin ke darsi berapa? 10 darsi per feet. Jadi setiap feetnya itu 10 darsi probabilitasnya. Nah, habis itu ada skin itu tingkat kerusakan kita. Nah, skin itu kan harusnya kan nilainya kan positif. Di sini negatif. Berarti bukan rusak, bagus umurnya. Setelah apa ya? Berarti Intinya semakin bagus lah. kecil semakin Makin bagus. Malah kalau minus malah makin bagus. Nah, ini Semakin minus. ini kan minus. Loh, pokoknya intinya betul. kalau skin itu kecil, bagus lah sumurnya. Entah nggak ada kerusakan atau baru diperbaiki. Apa? Skin itu. Skin. Apa tuh? Kalau plus berarti buruk dia. Apa tuh skin? Iya, berarti ada kerusakan. Kalau minus Kalau minus berarti Bagus. antara Kalau kau beda. kalau minus tuh antara dia habis diperbaiki, entah dikasih penambahan fracturing atau dikasih injeksi chemical, jadi dia makin besar lah rekahannya. jadi mendekati nol yang bagus kan. Mendekati nol. Pokoknya makin kecil lah, entah dia minus 2, minus 5, Dari minus nol di bawah 4. nol tuh. Itu kan semakin bagus. Itu. Kalau C itu kompresibilitas, ya tadi tingkat kemampatannya. Sampai sini udah selesai. Udah.
Makanya kan tadi di sini kelihatan nih. Tadi awalnya kayak ada, nah ini awalnya ya sebelum diimprove itu dia nggak sesuai di tengah-tengah titiknya dulu. Ini nggak bisa Iya. improve apa. Kayak dia agak di atasnya lah. Ini setelah kita improve tepat di tengah-tengah. Nah ini sudah benar modelnya. Itu udah kayak gini selesai. Sumbu tor. Ini apa? Oke, matiin videonya. Oh, sumbu X-nya ya. Jadi ini ada lock sama semi lock lah. Lock plot itu gimana maksudnya? Lock plot itu berarti semua sumbunya diubah jadi nilai logaritma, nilai log. Makanya di sini kelihatan di ininya nih. Nah, ini kan kayak 1, 10, 100, 1000 kan. Nah, log itu kayak gitu nilainya. Dia kelipatan 10. Nah, kalau di bagian semi lock plot, Nah, di coba tuh. bagian sini Garis hijaunya tuh apa tuh? sabar dulu, aku mau jelasin semi lock plot dulu. Nah, kalau semi lock plot itu salah satu sumbu aja yang dibikin lock. Nah, di sini sumbu X-nya yang dibikin lock. Makanya kelihatan kan di sini kayak cuma 4, ini 3, ini kan. Kenapa satu aja? Hah? Ini bikin lock. Karena kalau dibikin, kalau nggak salah ya, itu kalau di sama-sama lock itu nanti hasilnya nggak kayak gini, nanti kayak apa ya? Lengkungannya nggak gini lah bentuknya, jadi nggak bisa dibaca kayak WBS-nya berapa, itu ya berapa. Tuh, nah ini semi lock plotnya kayak gini. Udah, Itu garis hijaunya tuh apa tuh? Hah? Yang di semi lock tuh. Nah, yang mana? Garis hijau. Hmm. Garis hijau tuh ya garis Titik, semi lock kita. Garis semi lock kita. Titik apa garis? Apa titik-titik, tapi ini kan pas kita modeling dikasih garisnya kan, garis penghubungnya. Dia berarti garis yang ininya tuh, garis ininya tuh ya? Ya, Garis ininya lah ya? Ini beda, tuh. lain lagi. Beda? Lain beda tuh. lagi. Kan kita Ini bisa kan baca menggambarkan nih. yang tadi kan. Ini kan bisa nih, kan ada P-nya kan. Kalau ini kan DP. Beda. Ini kan gambarin yang ini kan, Rik. Apa? Ini ya, jadi P ini kalau yang ini itu menggambarkan tekanan terhadap superposisi. Kalau ini kan tekanan terhadap waktu aja kan, T aja kan. Lebih spesifik. Jadi kayak P liquid rate sama time ya kan. Kalau di sini dia P sama superposisi. Superposisi itu apa? Superposisi itu waktu T ditambah delta T dibagi delta T. Begitu kan ya? Iya, delta T. Iya, Dibagi delta T itu superposisi. T ditambah kali T ditambah delta T dibagi delta T. delta T itu TP. TP. TP itu T. Beda. Iya, TP itu time production. Ini nanti TP. Iya. Gila. Apa lagi? Aduh. Bagus-bagus kau diam, Dik. delta T-nya yang mana? Mabok kau ini anjing. Delta T-nya? Hah? Delta T-nya? Delta Apa T kurang itu saat ini nih. TP itu nih. anu kan waktu produksi Ya, sebelum ini ditutupnya sebelum no. tutup. Ya benar. Kalau DT tuh ini yang biru nih, dari sini ke sini. Nah, itu DT. Nah, berarti TP tuh dari sini ke sini kan? Iya, dari sini ke sini. Ke sini nih. Ya ini kan bagian sini sih waktunya kan. Nah, itulah. Itu T. Ya. Nah, DP yang ini. ya. Nah, dari sini kita bisa baca aku nggak buka bukunya lagi, ada bukunya pokoknya. Dari grafik ini itu kita bisa baca kayak apa, boundary-nya kayak mana, habis itu bentuk early time kayak mana. Kayak di sini nih kalau nggak salah ini apa ya, itu launcher. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kemarin tuh hasilnya itu karena bentuk early time kayak gini, itu WBS-nya tuh besar, skinnya negatif. Ternyata benar, skinnya negatif di sini. WBS-nya juga termasuk besar. Karena dari sini kan kelihatan besarnya. Di mana kelihatan besar Rick WBS-nya? Ada di buku tuh ini loh, bentuk semi lock plot itu bisa dibaca. Kayak di sini kan dia naik terus nih. Itu menandakan infinite acting di light time-nya. Menandakan Infinite acting. Kalau early time-nya bentuknya kayak gini, kayak dia dari datar naik secara perlahan kayak gini, biasanya WBS negatif skin. Kalau misalnya early time itu di bagian sini gitu, bagian agak tinggian dikit gitu. Habis itu dia naiknya secara konstan, nggak kayak ini kan perlahan naik ya kan. Kalau ini kan konstan. Kalau misalnya dia di Garis bagian putih tuh sini konstan ya kayak gini mendekati ininya. Itu dia biasanya skinnya tuh mendekati 0, habis itu dia nggak ada WBS. Bisa dibaca dari sininya sebenarnya. WBS kepanjangannya. Itu web storage. Web storage itu
gas yang menumpuk di wellbore kita di Oh, bawah sumur. BDS apa? BDS. Guys, boy. Nah, itulah intinya. Sumbuya ada kah? Sumbuya build up. Sumbuya build up ini sumbuya build up kan Itu apa? Anu, terhadap ini besarnya angkanya kan, besar tekanannya kan. Itu besarnya itu besarnya. Ini kan kalau ini kan kalau ini kan tekanan nih. Jadi sumbunya tekanannya. Sumbu X itu waktu. oh, oke. Kalau bagian kalau Ki itu di sini laju alirnya, ini waktunya. Ini PPT selesai sih tinggal PPT aja. Oke. Boleh lihat, Sir? PPT.